jenenge posko kenikir. Kenikir niku kenceng ing pikir. Kalau Allah akan mengangkat derajat seseorang menjadi aulia, yang pertama fataha alaihi bab dzikri. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para mutakharrijin wal mutakharrijat, alumni pondok pesantren Tribakti At-Taqwa yang sangat-sangat dibanggakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bil khusus sahibul posko, namanya sahibul posko niki kula jenenge posko sing jenenge iki sing desa manggone ten kutha tapi rasan desa di ora ana swara apa-apa. Iki tengah kota tapi kaya nang desa. Kon sahibul posko Mas Arifin ini yang minta berapa? Sampai lali tahun piro lek mbiyen metu sang pondok 2000 piro? 2007 sampai sekarang 2019 tahun. Sampun pinten tahun? 12 tahun. 12 tahun iki. Cara 2 tahun di anak siji wis piro? 6 putra. Dan pinten putrane Mas Arifin? Terlambat ini. Setelah kiamat apa sih tau ya. Oke, jadi Pak Sinten? Pak Rudi Hartono. Saya punya teman dulu pemain bulu tangkis tingkat nasional, namanya sama, Rudi Hartono. Alhamdulillah, marilah bersama-sama pada kesempatan hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pertemuan kita ini tidak lepas dari skenario besar yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kita bisa bertemu di jantung kota Bandar Lampung. Ini nggak main-main ini, di tengah kota gitu. Kau main asing bawa Bandar Jaya bagian Delesep kono, ono sing Lampung Timur, ada Lampung Timur, ada Lampung Timur. Lampung Timur ini Terancang daerah ini. kan? Lampung Timurnya mana? Batanghari. Batanghari. Ono sing tukang pijet tukang rawan tukang. Ada nggak? Pokoknya lintas kabupaten ya. Ini kita malam hari berkumpul di Bandar Lampung. Ini saya katakan skenario besar yang memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malam hari ini kita bertemu di posko, tak jenenge posko Kenikir. Kenikir kira sapa-sapa seneng mangan sate lawe kenikir, lalapan, lele goreng tambah kenikir. Jadi posko kenikir. Kenikir niku kenceng ing pikir. Singkatane kenikir. Penak sapa-sapa kenikir kok perlu kabeh. Itu lalapan yang di mana-mana ada. Mulai desa sampai Jakarta ada orang kabeh kenikir. Nah, jadi nanti kalau mana posko kenikir kenceng ing fikir. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Zami selaku wakil dari pertemuan ini, kita masih diberikan oleh Allah punya keinginan untuk ngaji. Nah itu, ini modalnya ya cuma satu itu. Modalnya ngaji ku yo kenikir kuwi. Anggere duwe kenikir ya insyaallah di mana kita berada di situ akan ngaji. Dan ngaji itu tidak ada habis. Wa utitum minal ilmi illa qalila. Itu Al-Quran. Saya maknanya Gusti Allah itu memberikan ilmu, memberikan ilmu itu ini sedikit. Wa utitu lan ora paring ingsun ing sira kabeh al ilma ing ilmu illa qalilan, coba mung sedikit sekali ilmu yang diberikan oleh Allah pada manusia. Ini sudah mencakup seluruh ilmu macam-macam. Ini masih sedikit dibanding dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah khawatir nanti kalau saya di Bandar Lampung terlalu lama, jangan-jangan ilmunya habis. Tidak, surah bakal entar sampai dino kiamat ilmunya Allah akan terus berkembang terus. Para alumni yang berbahagia, saya menyambut baik
atas terselenggaranya pertemuan seperti pada malam hari ini. Kenapa? Karena di tengah-tengah kesibukan kita bersama ini yang tentunya berbeda. Pak Arifin, saya manggilnya Pak apa Mas? Saya panggil Mas. Wis duwe anak raketan C1 panggil Pak kowe mbane kok Pak. Yes, kadang-kadang Pak, kadang-kadang Kang. Akan lebih akrab kalau kita yang manggilnya Kang saja. Wong kenikir ya Kang. Nanti kan harap acara minggu ini bosku kenikir. Itu mempunyai kesibukan yang luar biasa. Sampean semuanya punya kesibukan. Gus Minan punya kesibukan. Pak Takim yang jauh dari Barat kesibukan. Waduh, rumahnya di bawah pohon kurma. Jenengan di kawasan kurma itu kurma asli Lampung, mirip dengan kurma Saudi Arabia. Pokoknya semua mirip bodoh. Mau kurma ini gini dicopot atos, orang bu. Gitu. Alhamdulillah. Pertemuan-pertemuan yang seperti ini kelihatannya kecil, tapi ini akan sangat bermanfaat sekali. Apalagi ya kita melihat dunia wis ora karo-karo. Ya, kita melihat dunia, merasakan dunia itu ya hari ini. Asli dunia ya seperti ini. Maka ada ayat Al-Quran itu yang menyampaikan Subhanalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat-ayat Allah itu kalau diawali dengan tasbih itu biasanya mengandung persoalan-persoalan yang luar biasa, seperti peristiwa Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdi, itu seterusnya. Sampeyan cari tentang ulumul Quran, tentang tafsir-tafsir Al-Quran itu, kalau ayat-ayat Allah yang diawali dengan tasbih itu biasanya memang ayat-ayat itu sangat penting sekali. Allah akan menceritakan tentang sesuatu yang luar biasa. Jadi sesuatu itu ada yang biasa, ada yang luar biasa. Kalau yang biasa itu orang gampang memahaminya, gampang. Tapi kalau yang luar biasa, ini yang paham hanya orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kalau kita ini bisa paham tentang yang biasa-biasa, berarti kita ini orang biasa. Tapi kalau kita diberikan pemahaman oleh Allah tentang hal yang sulit-sulit, sing wong gak paham, awake dhewe iso paham, nah itu akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Saya punya catatan dari beberapa literatur kitab salaf
kitab-kitab unik yang saya ini pekerjaan saya ya cuma itu aja, sama-sama sibuk. Kalau Pak Arifin sibuk ngurusi genteng, sibuk ngurusi foto, sibuk ngurusi kreditan macet, terus sibuk sekali kalau sudah macet itu. Debt kolektor lah, teko-teko lah, bingung. Nah, saya juga punya kesibukan seperti halnya dengan para mahasiswa. Ini mahasiswa dan mahasiswi yang paling tinggi sudah semester berapa? 7. Ada yang 11? 9. Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan diteruskan 9 saja. Saya dulu itu hampir tidak lulus. Saya sudah pernah putus asa menjadi mahasiswa, tapi alhamdulillah ya masih diberi pertolongan sehingga lulus. Saya seharusnya tahun 2000 sudah lulus sarjana. Nah, sesuatu hal sehingga saya pulang dan sudah saya buang jauh-jauh mahasiswa retire. Wis yakin aku. Nah, ternyata terus saya teruskan sehingga 2001 saya lulus sarjana, mereknya Sarjana Alam Ghaib. Nah, gitu. Saya sarjana alam ghaib. Iya. Jadi kalau ada yang tidak kelihatan itu saya tahu warna alam ghaib. Nah, merek saya itu SAG. Ya. Tahun 2001. Coro tak terus nenuan aku profesor, doktor, SW sore S. Saya terakhir Sontoloyo. Itu juga penting sekarang itu. Jangan dianggap tidak penting. Hanya kita berusaha untuk menyesuaikan itu. Nanti di akhir ini kita tutup dengan istighosah bersama-sama ya. Saya diberi waktu sampai jam berapa Mas Repin? Sangat tua kok. Tapi kan udah ada kenikirnya tadi. Kencengnya pikir, kenceng nih pikir. Di pangkor duwe modal kenikir kenceng, wah kredit macet ora masalah. Memang begitu dinamika kehidupan itu seperti banyer pentil itu kadang di atas juga kadang di samping kadang di bawah. Kalau pas di bawah ya biasa saja, nanti lama-lama juga asalkan bulan banyak mutar terus nanti seperti itu. Gitu. Jadi harus seimbang. Labelnya apa, pangkatnya apa, titelnya apa, silakan. Karena memang kalau tidak diteruskan ini ya eman-eman kalau masih ada kesempatan. Tetapi kalau ini diteruskan ya harus disesuaikan dengan isinya. Saya ini sering menggambarkan nomor kopiah itu harus disesuaikan dengan isinya. Ada orang yang kepalanya itu nomornya itu 11 sampai gede, sehingga kalau di toko itu tidak ada yang pas, mesti kegedean sirah, kurang gede kopiah. Di toko itu paling kenceng nomor 9, nomor 10 itu segala serah
jarang. Nah ini ukurannya nomor 11 kan memang kepalanya itu besar. Orang itu kalau kepalanya besar itu biasanya kan jauh cerdas. Nah, ini enggak sesuai, kepalanya besar tapi isinya kecil. Nah itu jangan seperti itu. Artinya kita ini berjuang itu tidak harus angkat senjata. Kalau zaman dulu ya. Sekarang ini perang kita itu adalah satu perang ideologi, akidah, perang akidah, perang ideologi, perang keyakinan, perang agama. Sudah akidahnya juga diributi. Yang kedua ada namanya perang akhlak. Nah itu sekarang yang harus kita persiapkan. Kalau dulu zaman era perjuangan melawan kolonial penjajah itu berbeda. Memang angkat senjata, ngusir londo, diusir londo. Sehingga karena kebersamaan seluruh komponen bangsa Indonesia ini akhirnya Belanda bisa diusir dan kita merdeka. Nah sekarang ini kan perjuangan kita di era kemerdekaan ini berbeda. Senjata kita bukan pedang, bukan bedil, tapi senjata kita ya pulpen. Pulpen diberi senjata. Kalau kita nanti bisa menerima, memahami, pandai, pintar, kemudian hasil kepandaian kita itu bisa kita tulis, lalu tulisan itulah nanti yang akan dibaca oleh orang-orang setelah kita. Ya itu namanya perjuangan kita ada hasilnya. Nah itu dalam rangka berupaya menyeimbangkan antara pangkat titel yang akan kita pikul. Saya itu kadang-kadang malu. Saya dulu SAG, sarjana agama, tapi kok saya ini mau baca Quran saja tidak pakai teteh. Nah mestinya kan malu itu. Penaknya malu apa enggak? Malu ya? Ya malu. Saya saja malu. Saya itu kalau melihat orang-orang yang alim-alim, ya Allah, saya dulu kuliah kok nggak seperti ini ya. Mestinya malu. Sehingga dengan itu namanya muhasabah. Kita introspeksi diri, kita malu. Kalau sudah malu, ya kekurangan kita kan ngerti. Saya belum bisa ini, saya belum. Akhirnya alhamdulillah karena kita sama-sama malu, malam hari ini bismillah belajar lagi melalui posko apa tadi? Kan mikir. Rasa sing aneh jenenge sing dhewe sapa. Kita kembali ke desa lah. Wis gak apa-apa wong desa tapi rezekine ya aja desa nama-nama. Betul. Tok ya kan dipen jan desa tapi rezekine kaya Bandar Lampung. Oke.
perjuangan gitu. Dan di dalam pendidikan para ulama, kalau kita sudah bicara dengan ilmu, itu tidak bisa lepas dengan ulama. Wis digolek ono itu tetap tidak bisa lepas dari para ulama. Sehingga Rasulullah sendiri juga seperti itu. Ulama yang warasatul anbiya itu ya ulama itu. Adapun kemudian ada ulama macam-macam ini kan. Ya pribadinya. Kalau ulamanya baik, kalau ada satu dua yang apa namanya itu menggunakan kesempatannya, ini namanya oknum. Jadi oknum itu ya ada cendekiawan tapi oknum, ulama tapi oknum ada. Apalagi aparatur pemerintah, wah banyak sekali. Nah ini apa kita harus seperti itu? Kembali, jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akan ditanya besok, itu ada pertanggungjawabannya. Jadi ayat Al-Quran itu mengisyaratkan bahwa besok itu ada hari akhirat dan di sana nanti akan ada pertanggungjawaban ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian semua yang amal ibadahnya itu lebih baik, gitu. Saya ingat pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah di Isra Mi'rajkan. Jadi tafsir tentang Isra wal Mi'raj dibuka lagi, perbanyak literatur. Minimal tafsir Jalalain, ditingkatkan lagi namanya tafsir Munir, ditingkatkan. Yang dibaca itu ya begitu-begitu juga. Ada nanti ditambahkan lagi tafsir Ibnu Katsir yang apa namanya itu 4 jilid. Saya kemarin dapat di mana itu Surabaya. Sekarang harganya sekitar 400-an. Ada lagi tafsir Al-Jailani. Tafsir Al-Jailani itu tafsir yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu 6 jilid. Itu masih agak susah dicapai, tapi ada. Saya kemarin pas jalan-jalan ke Kediri, kebetulan mampir di pondok Lirboyo. Saya jujuk di toko kitab yang paling besar di pondok itu. Alhamdulillah masih ada cuma 1 set. 6 jilid itu harganya 1.600.000. Itu murah. Coba kalau nulis sendiri ngarang belas, serah mungkin saya tahu. Jangan kok ngarang kita moco jurumnya yang buka. Itu yang saya khawatirkan, kegedean kumpul isinya udah. Ini jangan sampai. Yo jangan lah. Nah makanya dalam kajian ini nanti kita juga kembali ke belakang, kembali ke kenikir tadi. Kenikirlah jangan biyat.
Ojo maju tok sing mbok sawang. Ada teknologi piye lah. Komputer piye. Laptop piye. Sekarang ada Twitter, ada YouTube, ada Mbak itu, ada Kang itu, ada Pak itu. Ya Allah, itu dikejar. Medsos itu harus kita kuasai karena sekarang perangnya juga lewat itu. Tapi hati-hati, hati-hati dan waspada. Awas. Gitu. Kalau kita nggak punya masa lalu, masa kenikir itu, ini berbahaya. Jadi sing dipikir yo maju tapi mburimu yo pikiran gitu. Sehingga kita tidak akan menyalah-nyalahkan orang dulu. Orang-orang alim ya Allah, tidak ada yang bisa membandingi. Gak usah jauh-jauh lah, gak usah zaman Rasulullah, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman tabi'in, tidak usah. Zaman para imam-imam itu saja. Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Itu orang-orang yang luar biasa. Satu saja, Imam Ghazali. Itu karangan kitabnya, ya Allah, kalau dihitung usia beliau dengan hasil karya beliau yang masyhur itu. Kata komik itu nulis ya apa? Nulis mikir kapan? Mosok ra mikir karo turu bareng nulis. Ini gak cukup waktu. Mosok yo uang nulis apa ya gak dahar, gak sare, gak istirahat. Itu irasional, tidak masuk akal. Kok iso terjadi seperti itu? Sedangkan kita membuat satu karya ilmiah judulnya manfaat wudhu, itu aja sudah. Mulai bingung, pirang-pirang bulan hati-hati. Cari literatur, ada kitabnya, nggak bisa membaca, nggak jadi. Itu hanya manfaat dan fadilahnya wudhu, gitu aja. Sudah kamu jabarkan, wudhu adalah begini. Wudhu itu sehari semalam sendiri. Kenapa harus wudhu? Manfaatnya wudhu itu bagaimana? Asarnya orang yang senang wudhu dan yang belas rata orang piye. Itu kan ada keterangan semua. Lu gawe karya ilmiah itu saja enggak jadi sampai semester 9. Kurang jadi. Lagi Imam Ghazali sama ya Allah, ngaji kita Ihya yang 4 jilid itu yang 3 cm kali 4 jilid itu yang paling masyhur lah karangannya Imam Ghazali. Ini udah nulis semua mikir piye ya apa? Ya ternyata enggak mikir. Jadi itu sudah dituntun oleh Allah. Nah, itu sudah bicara aulia. Orang hidup itu ujian. Ya justru begitu. Amalnya seperti apa nanti? Jadi kalau kita bicara ilmu itu udah ada habisnya. Enggak entar. Lah terus bagaimana? Ya memang begitu. Dan ilmu yang diberikan kecil. Sudah disinggung oleh Al-Quran, wa utitum minal ilmi illa qalilan. Sedikit sekali. Allah menurunkan ilmu itu hanya sedikit sekali. Padahal itu sudah kayak begitu. Profesor, doktor, orang teko mikir ilmu di Gusti Allah. Kalau kita cuma melihat ke depan terus, wong sing budi-budi
yang sudah meramu dari Al-Quran sebagai sumber segala macam sumber hukum dan Al-Hadis. Ribuan hadis itu. Lha ngapale ming loro? Kullu bid'atin dolalah. Ya Allah. Iki modale jenenge wong kullu bid'atin dolalah. Tok visual. Sing nomor loro ida mata benu adama ing qata amalu mek loro ora takon. Ing qata amalu itu putus di situ. Terusane hadis wis gak apa. Ngono bae. Wis casingnya itu koyo Android bisa. Nah, ya ngono. Karena ilmunya itu luas, banyak sekali. Sehingga para ulama-ulama dengan disiplin ilmu yang langsung itu dibimbing oleh Allah. Yang bimbing itu Allah. Idza aradallahu ta'ala ayyuwaliya 'abdahu fataha 'alaihi baba dzikrihi. Itu tahapan-tahapan Allah akan mengangkat aulia. Siapa orang yang diberi makom yang mulia oleh Allah, itu wali-walinya Allah, wong sing dikasih karo Gusti Allah. Kalau Allah akan mengangkat derajat seseorang menjadi aulia, yang pertama fataha alaihi bab dzikri, maka Allah itu akan membukakan pintu kepada mereka itu bab dzikri, pintu-pintu zikrullah. Nah, gitu. Jadi setiap langkah, setiap berpikir, setiap gerakan ini akan selalu dibukakan oleh Allah. Selalu ingat terus kepada Allah. Itu awalnya begitu. Pas sedang semuanya baik, kalau bekerja itu ya oleh buat diukah jadi pas itu juga selalu ingat kepada Allah. Kalau pas gak payu belas itu juga tetap ingat kepada Allah. Kuliah berapa paham ya tetap ingat kepada Allah. Kuliah kok jadi aku paling pintar ya tetap kembali kepada itu awalnya begitu. Jadi sandarannya terus. Nah, kalau sudah mau seperti itu, fa idza taladzza dzikra fataha alaihi babal qurbi. Yang kedua, kalau sudah jiwanya nanti itu bisa terus dibukakan pintu kepada Allah, selalu ingat kepada Allah terus. Lalu yang kedua, dia akan merasakan ada kenikmatan di dalam berzikir kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu akan dibukakan fataha alaihi babal qurbi, akan dibukakan oleh Allah pintu taqarrub. Kalau tadi pintu zikir, majlisul zikri seperti ini. Ini kata Rasulullah itu disebut raudhah, raudhatun min riyadil jannah. Itu jadi satu
perkumpulan majelis-majelis yang di situ ada berzikir kepada Allah, membaca sholawat, membaca Al-Quran, tahlil, diwasa, itu kan majelis-majelis yang untuk selalu beringat kepada Allah. Nah ini raudhah, taman-taman surga. Dulu pernah Kanjeng Nabi itu menyatakan, wahai para sahabatku, ketika kalian ketemu dengan raudhatun jannah farta'u ilaiha, kamu ikut nimbrung ke situ. Sahabat kan bingung, lu niki teng donya kok enten raudhatul jannah, pertamanan swarga niki tasih teng donya panjenengan pripun niku masuk. Dijawab oleh Rasulullah, yang disebut raudhatul jannah majlisul zikri, satu perkumpulan yang di situ ada zikir pada Allah, membaca Al-Quran, membaca tahlil dan seterusnya, membaca sholawat. Itu majelis-majelis zikir. Nah, yang seperti ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Jadi malam hari ini ya begitu kita berdoa, semoga posko Kenikir ini menjadi raudhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Tinggal kita kembangkan ini. Nanti dari Kenikir menjadi apa? Blonceng. Tapi ya dimaknani sendiri ya. Apa blonceng? Nanti akan merasakan itu, lalu akan dibukakan oleh Allah namanya babal qurbi, pintu mendekatkan diri kepada Allah, karena kembalinya ke sana semua itu. Saya teruskan, summa rafa'ahu ila majalisil unsi. Yang ketiga, kalau itu diteruskan, lama-lama orang ini nanti lama-lama akan diposisikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah ila majalisil unsi. Al-unsu itu santai-santai begitu, omong-omongan, aring-aringan, cara Jawa ini aring-aringan, santai-santai ngobrol, ngopi bareng. Judulnya kan ngopi bareng, makanya harus ada kopinya, kok ngetek bareng. Judulnya ngopi bareng. Nah, kita ngobrol santai, apa namanya itu, sangat harmonis, itu namanya al-uns. Nah, majalisul unsi itu aring-aringan tapi bersama dengan Allah. Lalu ternyata potensi kita seperti itu. Setelah saya pelajari, manusia itu punya potensi. Karena manusia diberi fisik zahir satu, anggota jasmani ini, ya yang kita miliki, tangan, kaki, kepala, mata, telinga, hidung. Yang kedua, Allah berikan akal. Yang ini tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Jam sama. Nanti sampai jam berapa? Sampai nanya orang aturan ya. Besok kan hari Minggu tuh. Saya besok pagi ngaji di SP 10 dekatnya Pak Kiai Mukhayat sana. Besok pagi. Tidak apa-apa, ini nanti sampai malam, tidak apa-apa. Sampai mana tadi? Al-unsu. Jadi aring-aringan kita itu duduk bersama-sama bisa dengan Allah. Perasaan begitu, nyaman.
namanya majalisul unsi. Nah, bisa seperti itu. Tapi ini tidak menggunakan potensi fisik, tidak menggunakan potensi akal. Orang bisa paham menggunakan akal. Orang bisa paham karena melihat nyawa ini gak usah diomongin. Kopi nyawang tok rasa mejo. Bisa paham dengan kuping meneng tok. Nah itu suara karena mendengar gitu. Tapi ada yang tidak dimiliki oleh selain manusia. Yang ketiga yaitu potensi qalbu, hati, jiwa. Itu kalau sudah masuk ke sana, masya Allah, ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, bahkan akal. Akal tidak tembus, mata tidak tembus. Apa yang ada di sana tembok, wis ora ngerti. Ketutupan tembok, nembune tembok, kenikir apa kan. Tapi hati itu bisa menerobos. Kalau sudah hijab-hijabnya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 600 hijab. Hijab itu 600 hijab yang menghalang-halangi antara manusia dengan Allah. Kenapa? Doanya tidak pernah mustajabah. Mau sampai jengking orang tahu mati. Kenapa? Terlalu banyaknya hijab. Itu yang ketiga itu. Tadi al-unsu, aring-aringan, damai bersama dengan Allah, itu menggunakan potensi yang ketiga, namanya memahami dengan yang ketiga itu, potensi qalbun. Nah, kalau itu nanti sudah, thumma ajlasahu ala kursiyyit tauhid. Yang keempat, Allah akan mendudukkan kita nanti di dalam kursiyyut tauhid, tempat duduk ketauhidan. Jadi kalau dulu ada ajaran namanya wali yang ke-10 itu, yang kemudian dihukum mati oleh para wali songo, namanya siapa? Syekh Siti Jenar. Itu punya ajaran yang sampai sekarang masih banyak diikuti oleh pengikut-pengikut. Namanya manunggaling kawula Gusti. Ini kursiyun tauhid, tapi dengan cara-cara yang dibenarkan, karena ada kaifiyah, ada aturan-aturan itu, sehingga tidak salah. Bisa seperti itu nanti. Ini potensi jiwa. Kalau sudah begitu, summa rafa'a anhul hijaba wa adkhalahu darul urbi. Nah, kalau sudah mencapai itu, sudah masuk di kursi tauhid, lalu Allah akan menghilangkan hijab-hijab dari hati itu, dihilangkan oleh Allah. Yang saya ceritakan ada 600-an hijab. Wah, akeh banget itu. Lah kok akeh banget hijab. Banyak maksiat, semakin tebal hijab, semakin mungkar, semakin kandel, semakin meninggalkan kewajiban, semakin kandel hijabnya di antara orang ini dengan Allah. Maka tidak akan mungkin dungone hasun, tidak mungkin. Lah tapi wonten yen kula ora tau ibadah dongane gampang mati. Itu namanya istidraj. Dilulu karo Gusti Allah, dan besok akan dibentuk wujudkan menjadi siksaan.
itu namanya istidrak. Seperti mukjizat kalau Nabi Rasul, kalau waliullah itu ya karomah, karomatul awliya. Nah, kalau orang-orang yang jauh dari Allah namanya istidrak. Hari ini banyak sekali kita lihat di sekitar kita yang namanya istidraj. Banyak sekali. Ada orang hebat, bisa begini. Ibadahnya pada nggak tahu. Itu istidraj. Jangan diterus-teruskan. Kalau enggak kita akan terkecoh. Kenapa? Semenjak keran era Orde Baru ditutup dengan tumbangnya rezim Soeharto, maka terbukalah namanya Orde Reformasi yang diawali dengan tumbangnya Pak Soeharto itu tahun 1998. Sehingga apa? Semuanya serba bebas di Indonesia. Wong keran ditutup bertahun-tahun. Taruhlah dari 45 merdeka Presiden Soekarno sampai tahun 1998, berapa tahun? Ditutup. Begitu dibuka yang grojong, luas, apapun menjadi bebas. Saking bebas sih, las orang katoan bebas, merdeka. Orang sampai masalah ideologi bebas, keluar masuk Indonesia bebas, keluar masuk kampus bebas. Itu semenjak 98 sampai hari ini masih berapa tahun? Wis gak karo. Dulu HTI tidak ada. Dulu yang namanya Wahabi tidak berani terang-terangan, tapi embrio sudah muncul. Dulu yang namanya Salafi tidak berani terbuka terang-terangan. Hari ini diawali 98, apalagi di kampus-kampus, Masya Allah, bebas darah. Maka berhati-hati. Hati-hati saya itu. Kalau akidah dan akhlak ini sudah tidak menjadi sebuah hal yang penting, dianggap orang itu kalau punya akhlak ini akan memperlambat cita-cita. Gara-gara munduk orang itu berangkat. Gara-gara berakhlak orang itu tidak. Arab muni orang wani karena katanya ini akhlaknya tidak boleh muni. Akhirnya ketinggalan. Padahal tidak begitu. Di dalam memahami akidah dan akhlak, asalkan benar-benar, tidak sampai begitu. Justru dengan akidah, justru dengan akhlak inilah orang itu akan tertib, akan teratur. Lalu orang duwe akhlak, orang duwe aturan. Bapak dengan anak muni sakara kene, Pak kok diwe pikir bapak kok yo gitu. Karena kan saking pundi kuwi akhlak iki akan apa namanya itu ngalang-alangi penggawean kuwi kakean akhlak. Laku kudu alon-alon kesuwen melayu ae. Itu penghalang katanya. Ini kan berarti memahami yang tidak sesuai. Nah itu mulai tahun 98 ini masuk kemana. Nah sehingga maka saya sampaikan jangan maju dong, tapi
tapi sekali-kali juga harus menengok di belakang kita, ternyata ada kenikir itu tadi. Nah, ojo lali kalau kenikir. Wajib doa mburi rati sawah. Ada ulama-ulama besar di belakang. Bahkan Kanjeng Nabi sudah menyampaikan khairukum qarni, summa man yalunahum, summa man yalunahum, dan seterusnya. Sebaik-baik di antara kalian semua ada kurun zaman Kanjeng Nabi, sahabat, tapi terus karena keimanannya luar biasa. Kalau kita bisa menganalisa itu, saya ingat dawuhnya para ulama bahwa metode yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW itu di dalam memberikan pelajaran. Kanjeng Nabi juga punya dosen namanya malaikat Jibril. Wa'allamahu syadidul quwa, lan mulang ing Kanjeng Nabi sapa syadidul quwa, malaikat Jibril sing kuat. Lu Kanjeng Nabi itu masih belajar dan punya guru. Lah kita ini Nabi saja bukan, anaknya Nabi saja bukan, bapak kita itu tukang nandur kenikir ya tidak antor. Nandur telo kok kan golek guru kok emoh, ya Allah. Katanya kembali kepada Rasulullah. Lah Kanjeng Nabi ki duwe guru. Nah, guru itu penting. Jangan sampai tidak punya guru. Kan tidak punya guru. Nah itu. Para mutakhirijin dan mutakhirijat yang berbahagia, para alumni, silakan yang ngantuk silakan ngantuk, yang mau tidur silakan tidur. Saya pokoknya mau ngomong terus. Iya, untung masih ada kopi, rada pahit rawowo. Memang kopi lagi ora fadilahnya kurang pahit, fadilahnya langsung titik langsung kaget. Contohnya gini, kopi gue ini pahit banget, tapi malah mandi. Apa orang diudah karena memang begini, kopi model Arab itu begini pahit. Ini sudah ke Arab nih, tenang-tenang. Tapi memang mandi nyes langsung kaget sebab saking pahitnya. Jadi saya kembali lagi, hati-hati tentang apa namanya globalisasi di bidang keagamaan. Luar biasa, keras kok, keras. Nah, sekarang ini kondisinya seperti itu. Jadi kita juga harus waspada. Salah satu kewaspadaan kita adalah bagaimana supaya khususnya alumni ini, hari ini yang ngumpul ada berapa ini? Sekitar berapa? Ada 20 orang. Lebih 20 kali 2. Yang sudah kumpul sekarang 40-an ya. Nah itu 40. Itu kalau nggak hati-hati nanti dicomot satu, dijajah akidahnya, comot satu, dijajah ideologi, comot satu, begitu. Dan ini terstruktur, masya Allah. Kalau sampean nanti ketemu itu perjuangan mereka luar biasa. Jaringan ini bukan hanya di Indonesia. Jika saya punya buku namanya Marketing Ideologi Transnasional. Mencari di Gramedia mungkin ada. Jadi Marketing Ideologi Transnasional. Ada bukunya di mobil, tapi sempat saya baca
mau menghadapi mahasiswa yang boys. Alhamdulillah ada buku baru sama cari. Itu intinya apa? Jadi menelusuri sampai ke akar-akarnya. Dari mana asal usulnya aliran Wahabi, Salafi yang masuk di Indonesia? Mulai kapan berani terbuka? Ternyata itu tadi. Itu tren yang mengatasnamakan apa namanya itu reformasi, kebebasan. Sudah bebas, seolah-olah tidak ada kendalinya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang negara. Sudah bablas terus. Sampai hari ini yang namanya kelompok-kelompok itu ada yang memang sama sekali tidak menerima dengan Pancasila. Ini kan berbahaya. Dia selalu mengutamakan bagaimana awalnya itu syariat Islam, semuanya syariat Islam kembali kepada Rasulullah, kembali. Nah mestinya kalau kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada Rasulullah, nggak usah terlalu jauh. Di mana? Ya cari saja di pesantren. Lembaga pendidikan yang namanya pondok pesantren. Awas jangan pondok. Pondok itu sekarang macam-macam. Pondok Banten. Nanti ada pondok kenikir. Ada. Tapi kalau pondok disertai pesantren itu sudah. Pondok pesantren salafiyah dulu gitu. Ini agak mirip-mirip. Dia juga bikin namanya pendidikan salafi dulu. Ada yahnya sama fi gitu. Itu berbeda. Jadi orientasi kembali ke sana, kembali ke sana, kembali ke sana. Sampai punya namanya perkumpulan itu namanya majelis tafsir Al-Quran. Luar biasa. Jenenge itu medeni. Majelis tafsir Al-Quran. Delok jenenge itu bom. Mesti ngono. Baik. Luar biasa. Judulnya Posko Kenikir. Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi orang itu sudah terobsesi. Iki sing mutakharijin saka kono kuwi alumni niku jelas wong. Walah bathuke gambar Quran kabeh. Begitu. Jadi so begitu. Ya Allah, tajwid dewe ra diopeni. Nah, Al-Quran fase yang pertama itu menggunakan teknologi qalbun. Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu menggunakan teknologi. Teknologinya namanya teknologi hati. Begitu. Begitu malaikat Jibril menyampaikan Kanjeng Nabi ini ada wahyu dan diwaca. Langsung Kanjeng Nabi itu bisa hafal. Hati ini langsung paham. Kenapa? Karena dituntun oleh Allah. Itu yang terakhir itu nanti. Tingkatan yang terakhir, orang itu kalau sudah seperti itu nanti belajarnya tidak dengan manusia, tapi belajarnya langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkatan yang ke-8 seperti itu. Nanti saya teruskan. Ini masih dapat 4, jadi kurang, sudah 1 jam masih dapat 4. Jadi kira-kira 1 jam lagi dapat 4 lagi. Lama kayak kenikire mampu itu dia pengen apa-apa. Nah, setelah itu baru
baru Kanjeng Nabi menyampaikan dengan para sahabat sudah tidak begitu lagi. Ono sing cerdas, ono sing gak patek cerdas. Sahabat iki lho wis kaya awake dhewe. Sing cerdas diulang Kanjeng Nabi ping pisan wis apa. Jadi teknologinya bukan menggunakan teknologi hati, tapi Rasulullah menggunakan teknologi yang kedua, namanya teknologi kuping. Teknologi kuping dulu. Nah, baru setelah zaman-zaman para sahabat Khulafaur Rasyidin, awal-awalnya Khulafaur Rasyidin yang pertama, sahabat Abu Bakar itu menjadi khalifah. Nah, sahabat Umar ini sudah berpikir, wah ini kalau Kanjeng Nabi dari malaikat langsung faham dan hafal. Kanjeng Nabi tidak bisa nulis, tidak bisa membaca, sehingga nanti Kanjeng Nabi itu al-ummi, Kanjeng Nabi itu diberikan apa namanya pangkat oleh orang-orang al-ummi itu kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sekarang banyak itu yang nyontoh Kanjeng Nabi al-ummi, ora iso maca, ora iso nulis. Wong Islam gak iso maca Arab, gak iso maca Arab, gak iso nulis Arab. Kanjeng Nabi yo al-ummi, aku yo al-ummi. Jadi nyontoh Kanjeng Nabi dalam ra iso macane. Ya repot itu. Tapi justru dengan al-umminya Rasulullah itu menjawab orang-orang Quraisy yang menyampaikan ini karangan Muhammad ini Quran. Terjawab, Muhammad tidak bisa nulis, Muhammad sudah bisa membaca, kok ngarang tidak bisa. Berarti itu memang dari Tuhannya itu. Nah, sudah terjawab. Begitu Kanjeng Nabi kepada sahabat, teknologinya sudah lain, dan kita nanti juga akan berbeda. Teknologi apa? Teknologi kuping. Kanjeng Nabi bicara Bismillahirrahmanirrahim, sahabat mendengarkan langsung iso Bismillahirrahmanirrahim. Apal 30 juz apa? Mulai alif lam mim sampai minal jinnati wan nas 30 juz apa? Tapi tidak ada wisuda, tidak ada wisuda tahfidz Quran, tidak ada. Hanya menggunakan teknologi kuping. Kanjeng Nabi dapat wahyu, ya sahabatnya ada wahyu Quran, diwaca. Lama-lama sahabat Umar itu kan berpikir, ini nanti kalau yang hafal Quran ini mati-mati Quran hilang ini. Piye supaya gak ilang ku piye? Wah, sudah mau mikir matur karo sahabat Abu Bakar. Abu Bakar wah tidak bisa, ini bid'ah tolak. Masih begitu. Bid'ah tidak pernah Rasulullah seperti itu. Terus pokoknya ingin ben, mati ben. Lama-lama kalau Sayyidina Umar diberi penjelasan, begitu Sayyidina Abu Bakar. Piye mah? Ini nanti kalau begitu ya kita masih hafal orang itu, nanti cucu-cucu kita itu kalau gak hafal tambah goblok. Bagaimana nanti Al-Quran? Iya benar juga, cari pikiran Umar. Begitu. Makanya ya sudah, saya ikut aja imam. Nah, setelah itu baru Sayyidina Umar itu menyuruh menulis dengan bentuk-bentuk apa huruf-huruf sehingga Al-Quran itu bisa ditulis. Tulisan yo surat dari siji buku yo yang watu-watu nggone apa-apa belung-belung unta, lulang-lulang unta begitu Mas. Sehingga setelah sepeninggalannya sahabat Abu Bakar, zaman sahabat Umar itu dikumpulkan, ditulis. Itu pun belum lengkap, belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Itu kan baru kemudian ulama-ulama zaman akhir itu, setelah para sahabat ada muncul sehingga ada titiknya. Kalau ba itu
titik bersatu, kalau dua jadi ya, kalau di atas jadi nun, kalau dua jadi ta, kalau tiga jadi la, sin kalau ada titiknya, shin, sod kalau ada titiknya, dot, dan seterusnya. Sehingga bismillah itu kalau nggak diharokati, nggak dikasih tanda titik, yang macamnya yang ngawur. Bismillahirrahmanirrahim baca bismillahirrahmanirrahim. Pengen buyo bismillahirrahmanirrahim. Cara dewe orang tanda. Nah ini sehingga metode setelah zaman sahabat kepada para tabi'in, ulama-ulama salafus sampai hari ini pengikut-pengikutnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita ini metodologinya, teknologinya bukan teknologi hati saja, bukan teknologi kuping saja, tetapi teknologinya sudah nulis. Jadi kalau mau kuliah itu modalnya ya pulpen sama buku. Oh coba domblong yang ngasih dosen ini, ya dosen ini bingung di sawah mumet, akhirnya dosennya ngawur. Ini akibatnya gak baik. Kenapa? Khairukum qarni, yang paling baik adalah zaman Rasulullah, setelah itu sahabat. Ingatannya kuat sekali zaman sahabat itu. Orang anak tulisannya tapi angen-angen itu bangga apa, orang lari-lari. Beda dengan sekarang. Ngapali satu nazam, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Ku ngapali sak nazam 10 dino. Begitu hafal sedino ilah. Niku pada 1000 nazam. Ya Allah. Iku sing cerdas iku. Nilainya komelu. Iku gampang lari. Yasin apal. Begitu. Jadi alumni rong dino langsung lari. Nah dan seterusnya. Nah oleh karena kita sudah seperti itu kondisinya, maka teknologi kita menggunakan tulisan, menggunakan pulpen dan buku. Kenapa? Dicatat betul. Dan itu kalau kita kembali kepada ta'limul muta'alim memang begitu. Tidak bisa ngurung yo ngantuk barang, yo lali, derek lali sesuk ini diulang ngomong. Dibuka lagi begitu. Nah, itu teknologi, ada teknologi di dalam apa mentransfer ilmunya Allah melalui Rasulullah menggunakan teknologi hati, para sahabat menggunakan teknologi kuping. Nah kita ini sekarang teknologi tangan yang nulis. Maka tiga-tiganya itu kita fungsikan. Dah saya teruskan. Wa adkhalahu darul qurbi. Kalau sudah hijab-hijab itu dihilangkan, maka tingkatan yang selanjutnya yang kelima adalah Allah akan memasukkan orang ini kepada darul qurbi. Jadi bukan hanya dibukakan pintu taqarrub, tapi dimasukkan oleh Allah ke dalam ruangan taqarrub itu. Udah masuk. Nek mau dibuka itu sekarang sudah ditingkatkan lagi, dimasukkan oleh Allah di dalam darul qurbi, rumah yang taqarrub kepada Allah. Kalau sudah wa kasyafa lahul jalal wal azamah, dan Allah akan membuka, itu namanya mukasyafah, sudah terbuka semua. Nah, fa idza waqa'a basaru 'ala al-jalal wal 'azamah kharaja min hissihi wa da'awi nafsihi. Kalau sudah seperti itu, dimasukkan dalam darul qurbi, sudah masuk di dalam wilayah taqarrub, bukan hanya dibuka tok, pintunya sudah dibuka tadi, sekarang sudah dimasukkan oleh Allah. Maka di situ Allah akan mengeluarkan min hissihi wa da'awi nafsihi, di
dia akan mampu membuang jauh-jauh pemikiran hawa nafsunya, akan hilang jauh. Semuanya berlandaskan Allah, 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 Allah. Kalau melangkah karena Allah, kalau sinau karena Allah, kalau bekerja karena Allah, kalau apa saja dilandasi karena Allah Ta'ala. Karena kejiwaannya sendiri sudah lupa. Nah itu orang sudah mengatakan namanya makomnya sudah makom al-fana. Makom al-fana itu sudah rusak. Artinya apa? Dunia itu sudah kelihatan, hanya Allah terus. Hidupnya pokoknya Gusti Allah. Iso ini hati kita bisa punya potensi seperti itu. Nah kalau seperti itu, wa yahsulu khina idzin fi maqamil ilmi. Lu wong sing kaya ngono kuwi yang sudah melalui berapa tadi? 8 tingkatan. Jadi ada wis teko tingkat semester 9 lewati berarti. Ada semester 8 ini. Nah itu. Ini bisa sampai fi maqamil ilmi, menyentuh pada makom ilmu, itu semester 9 sudah. Jadi selamat yang sudah semester 9 tadi. Semoga sampai ke maqamul ilmi. Kalau sudah maqamul ilmi, bila fala yata'allamu bil khalqi bal bi ta'limillahi, maka dia tidak lagi butuh ilmu dengan melalui manusia, tapi dia akan dibimbing dengan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu. Itu aulia Allah seperti itu. Orang ada wali orang tahu satu wali kukun. Ngono kok yo percaya iki, percaya wis sentra karo-karuan. Nah, kalau sudah begitu, fayasma'u ma lam yasma'. Orang itu akan mampu mendengarkan apa-apa yang tidak mampu didengarkan, karena sudah dibimbing oleh Allah. Wa yafhamu ma lam yafham, dan dia akan diberi faham oleh Allah tentang apa-apa yang dia tidak fahami. Jadi potensi yang ketiga itu setelah jiwa jasmani, kemudian akal, yang ketiga potensi hati mampu seperti itu. Kita tidak usah khawatir, lah saya kok sampai semester sekian belum khatam, tidak apa-apa. Pinter, petunjuk dari Allah itu tidak harus di bangku sekolah. Petunjuk Allah itu tidak harus sampai pas di bangku perkuliahan, tapi barangkali petunjuk Allah itu ketika kita sudah usianya 50 tahun baru faham. Kuliahnya umur 17 tahun, faham umur 50. Wah, tua banget. Ya terlalu banyak hijabnya itu, Mak. Kalau ingin cepat, ya hijabnya dihilang. Bagaimana? Maksiat dikurangi, itu gelonjong dikurangi. Gelonjong itu pokoknya sebelonjong malah. Maksudnya semester sama gelonjong berapa raruh gelonjong. Apa ora tahu gelonjong? Dan begitu. Nah, potensi ini kita punya. Makanya ini saya sampaikan supaya kita tidak usah was-was. Saya nanti sudah mondok, sudah lunas mondok saya tambah kuliah kok enggak pinter-pinter itu. Enggak usah khawatir, sekolahmu sekarang pinternya nanti umur 40 tahun. Sekarang sekolah enggak apa-apa, yang penting lulus, diwisuda, ya kan? Dikasih toga itu pindah ini. Sudah. Oh jadi terus kuliah, tidak ada orang entah itu. Kuliah lereng terus apa? Terjun ke masyarakat, pulang ke habitat kita masing-masing dengan membawa hasil yang bisa kita bawa. Nah nanti mungkin di sana man amila bima ya'lamu 'allamallahu ma lam ya'lam. Itu yakin. Siapa yang mengamalkan ilmunya walaupun sedikit, itu ilmu diamalkan, maka 'allamallahu ma lam
yang Allah yang akan memberikan ilmu-ilmu yang selama ini belum pernah dimengerti. Dari fahamnya itu tidak harus sekarang yang wajib yang harus kita lakukan adalah bekerja keras untuk sekolah, semangat, sehingga nanti pada akhirnya Allah akan memberikan pemahaman itu. Allahumma ya Rabbal Alamin. Yang paling terakhir untuk malam hari ini adalah apa namanya kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada robito itu bisa nyambung lah ya. Jangan sampai tidak nyambung. Nyambung bagaimana? Kita ini punya guru. Setiap pondok pesantren pasti punya gurunya, namanya kiai. Kita punya kiai, walaupun kiai kita sudah meninggal dunia misalnya, itu tetap masih harus nyambung. Bagaimana caranya? Jangan putus-putus kita nyambung. Paling tidak hadiah Fatihah 1 kali Fatihah itu nanti akan nyambung terus, dimanapun kita berada akan nyambung terus. Nah, ketika kita nyambung seperti itu, insya Allah kita tetap satu rombongan. Walaupun ini ada yang saya ceritakan arus globalisasi terlalu bandel, terlalu kencang, tapi kita karena punya robitoh, punya persambungan yang kuat, insya Allah kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di dunia, sehingga kita nanti di akhirat. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan istighosah bil qadril imkan. Semoga menjadikan acara malam hari ini bertambah berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posko apa tadi? Kenikir. Ini lah setuju yo ganti kalau melakukan tak jenenge opo lah kenikir wae lah. Karena saya tadi ABS makan kenikir kok ada kenikir ya. Saya pikir insyaallah dengan modal kenikir kita akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiyati shalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa